Oke, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita, amin. Walaupun cuaca di luar hujan tidak membuat kita patah semangat untuk memuji Tuhan, amin. Terkadang kita sebagai manusia, kita kadang fokus kita kepada masalah yang kita hadapi. Kadang kita pengen tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Tapi kadang kita lupa bahwa kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Ketika kita mengenal Tuhan, kita akan semakin tahu bahwa kuasa Tuhan tak terbatas. Itu tidak membuat kita khawatir, tidak membuat takut. Musim hidup bisa berganti, tapi ketika kita mengenal Tuhan, itu tidak akan menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan, amin. Dan bila kita sama-sama satukan hati dan pikiran kita mau menyatakan bahwa hanya Engkau satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah selama-lamanya dalam kehidupan kami. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari agungkan namanya. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup setiap kami. Yes. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, amin. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia
semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Oh, ku sembah Kau Yesus, hanya Kau yang kami sembah. Kau Allah satu-satunya yang di hidupku. Yes, ku tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Dengan segenap hatimu katakan sama-sama. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Angkat suaramu lebih lagi, katakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Oh, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah sampai selamanya. Kaulah Allahku yang dahsyat, mari kita sembah Dia. Kami percaya akan kuasa-Mu, Kau tetap Allah di hidupku. Kau Allah
Kaulah satu-satunya, Kaulah sumber pengharapan, oh, Kau sumber kekuatan, oh, kami hanya memandang-Mu, kami mengandalkan-Mu, Yesus, kami menyembah-Mu. Kau Tuhan satu-satunya pemilik hidupku, tiada yang lain, oh, kami agungkan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, oh, oh, Kaulah satu-satunya, tak tergoyahkan. Hey, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang berkuasa atas seluruh hidupku. Ku menyerahkan seluruh hidupku sesuai rencana-Mu, terjadilah, oh. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita dan katakan, Yes Lord. Menyanyi dan bersoraklah bagi Dia, amin. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas thank you Lord. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami nyanyi dan bersorak, oh, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, amin. Puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Oh, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami sembah. Kaulah Allah satu-satunya dalam kehidupan kami. Biar kami sama-sama menundukkan diri pada rencana-Mu Tuhan. Biar rencana-Mu yang jadi atas hidup setiap kami Tuhan. Kami ingin lebih lagi meninggikan nama-Mu di tempat ini. Kami percaya dalam kuasa pujian dan penyembahan ada kesembuhan terjadi, ada pemulihan terjadi, ada sukacita Tuhan mengalir di tempat ini Tuhan. Biar Tuhan lawat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Bertatalah di atas setiap pujian kami. Dalam nama Yesus, haleluya.
Amin. Siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Come on, semuanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yeay! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Musik memuji Tuhan. Sama-sama katakan, serukan namanya. Come on. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus atas segala nama. Yeah. Sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya ada kuasa dalam nama Tuhan, amin. Kita lebih lagi memuji Tuhan, haleluya. Boleh tepuk tangan sama-sama? Sama-sama katakan, namanya Tuhanku, menara yang teguh,
kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Hey! Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Kau gunung batu, batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu berkuasa, Kau menyelamatkan hidup setiap kami. Yes. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Saudara duduk kembali Bapak Saudara. Yes, amin. Tuhan merindukan hidup setiap kita menjadi bukti bagi kebesaran Tuhan. Bahkan tanda mujizat Tuhan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Amin. Yes, haleluya. Kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan
sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Hidupku saya serahkan pada hamba-Nya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi katakan kau bersamaku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hidup di dalam kami dan kami hidup di dalam-Mu Tuhan. Kami tinggal di dalam firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan menyertai setiap langkah hidup kami.
Kau akan membuat kami menjadi orang-orang percaya yang luar biasa dipakai Tuhan. Kami akan melakukan perkara-perkara yang besar yang Allah kerjakan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Kami merasakan hadirat Tuhan. Nyata bahwa setiap kami Tuhan, kami percaya ketika hadirat Tuhan melingkupi setiap kami, ada mujizat, ada pertolongan, ada berkat, ada pengurapan daripada Tuhan, ada kemenangan demi kemenangan, kelepasan demi kelepasan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat Tuhan juga akan mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Kami datang ke tempat ini bukan sekedar kami ingin menikmati suasana atau musik yang bagus, lighting yang bagus, terlebih lagi kami mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Itulah yang akan mengubahkan setiap hidup kami. Tiba saatnya kami akan dengar firman Tuhan berbicara bagi masing-masing kami Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap diberkati Tuhan, kami siap dilawat oleh Tuhan, kami siap dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa Tuhan buat yang jemaat Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, dan yang terbelenggu dibebaskan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu dengan penuh antusias di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa ucap syukur. Ya makasih Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ada sukacita, amin. Tidak terlalu banyak pagi hari ini karena hujan ya. Dari sepanjang malam. Tapi luar biasa, saudara juga masih bisa hadir beribadah kepada Tuhan dengan antusias. Amin. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Oke, hari ini kita masih bicara tentang tunduk ya pada otoritas. Tunduk pada otoritas. Jadi mulai tahun ini kita coba buat tema TOF dan tema tahunan di ibadah umum kita sama. Ya, masih bicara tentang tunduk pada otoritas. Nah saudaraku dikasih Tuhan, minggu lalu kita sudah belajar, next slide, kata tunduk dari hupotasso. Hupo itu di bawah, makanya ada hupotermia, pernah dengar ya? Hupo kan berarti di bawah normal tuh, hupo. Tasso. Hupo itu artinya di bawah, under. Ya, tasso itu diatur. Jadi orang yang mau tunduk adalah orang yang menempatkan diri dalam satu perintah, dalam satu komando. Kita punya komandan. Siapa komandan kita? Tuhan Yesus Kristus. Kata hupotasso ini dipakai dalam hal militer juga Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi setiap prajurit itu tentunya punya komandan. Hupotasso ini artinya dalam militer biasanya dipakai untuk apa? Mereka tunduk pada komandan. Dan kita punya Tuhan sebagai komandan hidup kita. Amin. Ya, bagaimana kita bisa menempatkan diri kita dalam satu perintah, satu komando. Nah, bahasa gampangnya kemarin juga sudah belajar, artinya mau diatur. Ya, saya tambahin penundukan diri pada satu kendali. Pada dasarnya kita nih orang berdosa, kita nggak suka dikendalikan. Kita nggak suka tunduk. Setuju nggak? Ya, karena kita punya free will, memang Tuhan kasih free will. Manusia pertama diciptakan juga gak mau tunduk. Apalagi ketika iblis bilang kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Waduh, keren dong seperti Allah. Adam berpikir bahwa selama ini dia ditipu sama Tuhan. Gitu kan? Kalau kamu makan nanti kamu mati. Padahal kata iblis kamu gak akan mati, tapi kamu justru seperti Allah. Nah itu dia. Karena gak mau tunduk, karena gak mau diatur, makanya berontak. Itu pemberontakan yang dilakukan oleh Adam, saudara. Ya, nah kita perlu menempatkan diri kita dalam satu komando, yaitu komandan kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga katakan amin. Setiap kita punya free will, kita nggak suka dikendalikan, tapi anehnya kita suka mengendalikan. Setuju nggak? Kita tuh nggak suka dikendalikan, tapi tuh kita suka banget mengendalikan. Anak saya suka mainin remote. Remote TV, remote AC. Dengan kata lain kita tuh suka mengendalikan. Setuju gak sih? Betul Bapak Ibu Saudara? Coba kalau zaman dulu ya belum ada remote, matiin TV gimana? Kalau kakinya nyampe pakai kaki tuh. Tapi kalau sekarang remote. Betul ya? Kalau perlu dengan perintah voice command. Kita gak suka dikendalikan tapi anehnya kita suka mengendalikan. Kita gak suka diatur tapi kita sukanya mengatur. Padahal sebelum saudara mengatur,
Belajar dulu untuk mau diatur. Yang ngerti katakan amin. Kita tuh gak suka dikendalikan pada dasarnya saudara. Ya, tapi kita suka mengendalikan. Makanya kita perlu yang namanya menempatkan diri. Penundukan diri ini sangat penting. Kata penundukan diri ini terus menerus menundukkan diri. Saudaraku dikasih Tuhan. Nah kita lihat dalam kamus Merriam-Webster, saya di TYF pakai ini juga. Submission, ketundukan itu artinya perjanjian hukum. Nah hukum, ada hukum untuk tunduk pada keputusan arbiter. Arbiter itu apa? Saya coba cari di kamus. Arbiter itu orang yang disepakati oleh dua belah pihak yang bersengketa untuk memberikan keputusan yang akan ditaati oleh kedua belah pihak. Ada kata perjanjian hukum. Kita sebagai orang percaya, kita hidup dalam perjanjian. Sama-sama katakan perjanjian. Sama-sama katakan perjanjian. Makanya Alkitab kita apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan saudara adalah umat perjanjian. Ishak anak perjanjian. Israel umat perjanjian. Kita semua orang percaya adalah umat perjanjian. Nah kita hidup dalam perjanjian Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saudara ketika saudara berkata aku mau tunduk sama Tuhan, artinya kamu mau hidup di dalam perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu disertai hukum. Coba yang biasa urusan perjanjian jual beli tanah, beli rumah, beli mobil, beli apapun, pasti ada hukum. Ada meterai, betul ya? Tanda tangan. Ada cap, ada meterai. Firman Tuhan katakan ketika engkau percaya kepada Tuhan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, artinya apa? Dalam diri saudara ada hukum Allah. Karena sudah dimeteraikan. Kita sudah dimeteraikan, artinya kita mau hidup berjanji dengan Tuhan. Perjanjiannya sampai kapan? Perjanjian Tuhan itu bernilai kekal, Bapak Ibu Saudara. Betul ya? Perjanjiannya bernilai apa? Kekal. Di muka bumi ini perjanjiannya nggak ada yang kekal. Mati ya udah. Ya kan? Seringkali ya kalau perjanjian biasanya ada batas waktu pemakaian gedung, pemakaian tempat dan lain sebagainya. Tapi kita sebagai orang percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, kita hidup dalam perjanjian dan perjanjian itu bersifat kekal. Bayangkan loh, kita punya Tuhan yang jaga hidup kita. Dia pegang perjanjian kita sampai kita masuk ke dalam kekekalan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Ini submission, kondisi tunduk, rendah hati atau patuh ya. Tindakan tunduk pada otoritas, authority atau kendali orang lain. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara, untuk dapat tunduk kita harus apa sih? Kenal pribadi yang berotoritas. Harus dekat, betul nggak? Kalau saudara mau tunduk sama Tuhan gimana? Saudara harus kenal Tuhan. Kenal firman-Nya. Baca firman. Saudara kenal siapa pribadinya. Ya, murid-murid Tuhan suatu ketika Filipus bilang ini, perlihatkanlah Bapa kepada kami. Wah, kamu bertahun-tahun ikut aku, kamu belum kenal aku loh. Kok bisa belum kenal aku? Bayangkan loh, banyak orang Kristen bertahun-tahun ikut Tuhan, ternyata dia belum kenal Yesus. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Ada. Kenapa nggak heran? Sudah pelayanan pun bisa ninggalin Tuhan. Karena nggak mengenal. Karena saya percaya semakin kita kenal, ada katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal berarti, wih sayang. Saudara mengasihi Tuhan? Saudara mengasihi Tuhan? Apa buktinya kalau kita mengasihi Tuhan? Taat sama Tuhan. Amin saudara. Nah, kita perlu kenal pribadi yang berotoritas. Di gereja ada gembala, di sekolah ada guru, di negara ada pemerintah. Kita perlu kenal ya. Walaupun mungkin dari presiden kita nggak bisa kenal lebih jauh. Tapi kita tahu minimal pemikiran-pemikirannya. Yang kedua kita perlu komunikasi untuk bisa kenal Bapak Ibu Saudara. Untuk kita bisa tunduk, kita perlu bangun komunikasi yang intens. Ya,
Kita perlu bangun komunikasi. Jadi kita ngerti, oh ini yang dimaui Tuhan. Kalau kita tunduk sama Tuhan, kita kenal Tuhan, kita bangun komunikasi sama Tuhan, kita jadi tahu, oh ini yang Tuhan mau dalam hidupku. Ini yang Tuhan mau, yang Tuhan kerjakan dalam hidupku. Ini yang Tuhan mau supaya kita taat di dalamnya. Kita perlu bangun komunikasi. Kemudian yang ketiga, kita butuh kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hati yang mau taat. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, ketaatan itu dibutuhkan kerendahan hati. Nah kita melihat saudara, oleh sebab itu sikap yang harus kita bangun di dalam kita menundukkan diri kita, tunduk sebagai bentuk ketaatan. Kita mengatakan di surat Filipi bahwa Yesus dikatakan dia sebagai pribadi, dia sebagai anak Allah yang taat. Bahkan dikatakan taat sampai mati. Bukti ketundukan yang sempurna itu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia taat sampai mati. Karena dia taat sampai mati, kita mengatakan itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Jadi kalau saudara taat, saudara tunduk sama Tuhan, maka promosi bisa datang dalam hidupmu. Yang ngerti katakan amin. Yesus dipromosikan karena apa? Dia taat sampai mati. Dia tunduk pada kehendak Bapa. Makanya Allah kata sangat meninggikan dia, artinya dia lebih tinggi dari segalanya. Saudara, ya. Kita tunduk sebagai bentuk kerendahan hati. Kita tunduk sebagai kita bukti mengasihi. Ada orang tunduk karena takut. Takut hukuman. Kita pernah belajar tuh moral level 1. Saudara di lampu merah, terobos atau berhenti? Kalau saudara terobos, kalau saudara berhenti hanya karena ada polisi, itu moral level 1 tuh. Tunduk karena ada hukuman, karena ada yang jaga, ada yang liatin. Ada juga tunduk, taat karena ya kebanyakan orang begitu melakukan. Sama-sama korupsi, ya udah ikutan korupsi. Namanya good boy, moralitas good boy. Ikut aja. Yang lagi ngetren apa? Oh korupsi, ya udah ikutlah bareng lah. Tapi bisa nggak kita tunduk sekalipun nggak ada yang lihat kita? Amin? Karena apa? Kita mengasihi. Kalau saudara mengasihi Tuhan, saudara akan tunduk sama Tuhan dengan kerelaan. Setuju nggak? Kalau saudara mengasihi pemimpinmu, kita akan tunduk sama pemimpin itu dengan kerelaan. Tunduk karena mengerti payung otoritas. Ya, saya bawa payung Bapak Ibu Saudara. Tadi mami saya nanya ngapain kamu bawa payung ke atas? Di atas hujan. Ya, entah kenapa ini payungnya sama bajunya sama merah. Perhatikan, ketika kita hidup di dalam otoritas, kita ada di dalam payung ini Bapak Ibu Saudara. Kalau hujan, kehujanan enggak? Kalau kata Bro Daud, enaknya naik motor itu kalau panas nggak kehujanan, kalau hujan nggak kepanasan katanya gitu ya. Nah, di payung otoritas ini ketika engkau stay dalam payung otoritas, kita perlu ngerti nih. Ketika engkau, Tuhan aku mau tunduk sama Tuhan, artinya kau ada di dalam payung otoritas. Ya, dan tunduk itu ternyata membuka pintu berkat. Saudara setuju? Ketundukan kita pasti ada berkat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, perhatikan baik-baik. Kita lihat next slide. Nanti saya pakai lagi payungnya. Next slide. Nah, janganlah kita tunduk, saudara, karena terpaksa. Ya udahlah, terpaksalah karena dari dulu temen sih sama dia nggak enak nih kalau nggak tunduk nih. Ya tunduklah habisnya gimana ya, aduh nggak ada lagi deh pilihan, terpaksa. Tunduk karena ada maunya. Kalau lagi ada maunya baru tunduk. Tunduk dengan tipu muslihat. Wah, ada nggak tunduk dengan tipu muslihat? Di mulut tunduk, di hati menanduk. Ada yang begitu? Dipimpin, wah apa sih dia? Apa kemampuan dia? Saya lebih hebat. Oh iya, kalau ketemu, oh iya oke, tunduk. Ya, saya pernah dengar orang begitu. Di depan ngomong, oh iya bagus acaranya ya, di belakang. Habisin duit. Di mulut tunduk, tapi di hati menanduk.
Kemarin Bapak Willy menyampaikan yang namanya tunduk itu sikap hati. Sikap hati kita Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa tipu orang lain, tapi saudara nggak bisa tipu Tuhan. Ada yang bisa tipu Tuhan? Boleh angkat tangan yang bisa tipu Tuhan? Kita bisa nipu Tuhan, betul nggak? Kita bisa nipu orang lain, tapi pemimpin kita, oh di depan pemimpin, oh iya, oke, good. Oh bagus Pak Gembala, bagus kerjakan, lanjutkan. Di kantor, oh iya bagus Pak. Apa sih dia? Di mulut doang tunduk, di hati menanduk. Tapi kita nggak bisa tipu Tuhan, setuju nggak? Saudara bisa tipu Tuhan? Sikap hati. Ya makanya Tuhan katakan apa? Tuhan melihat apa? Hati kita. Betul ya? Tuhan melihat hati. Jadi berhati-hatilah dengan hatimu. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Yang ngerti katakan amin. Amin. Ya, jangan kita tunduk karena terpaksa. Ya udahlah, tunduk karena ada maunya, tunduk karena dengan tipu muslihat. Nah, 3 hal yang terkadang membuat kita sulit untuk tunduk. Merasa lebih kaya. Oh, aku berduit. Kelihatan enggak? Kelihatan ya. Merasa lebih berpendidikan. Dalam organisasi kadang kita kan bakal ketemu 3 orang kayak gini nih. Tapi pernah cerita sebagai ketua MPD, nanganin 3 orang yang karakternya begini. Yang satu merasa punya lebih duit, yang satu merasa titelnya lebih banyak, yang satu merasa lebih berpengalaman. Gimana caranya jadi pemimpin mengakomodir anak buah yang kadang merasa. Ada lagunya makanannya kan. Terkadang kita merasa. Makanya diplesetin lagi, perasaan lu aja kali. Iya, saya kalau nyanyi sama istri saya begitu udah gak bisa serius jadinya tuh. Karena suka ada kata plesetan itu saudara. Terkadang kita merasa. Ya merasa lebih kaya, merasa lebih berpendidikan, merasa wah saya lebih hebat dari gembala saya. Saya pernah dengar cerita ada satu hamba Tuhan. Dia bergumul di gerejanya. Karena tim doanya merasa lebih diurapi Tuhan. Kita lebih dipakai Tuhan loh. Bahasa roh kita lebih kenceng. Bahasa roh kita lebih ciamik. Bapak gembala kita gak bisa bahasa roh. Perhatikan. Kalau engkau mulai ada kata merasa. Hati-hatilah. Itu awal kejatuhan Bapak Ibu Saudara. Amin. Merasa lebih berpengalaman. Kita boleh punya pengalaman. Tapi jangan merasa, oh saya lebih hebat. Saya lebih begini, saya lebih begitu. Karena saya percaya setiap kita dipakai Tuhan. Pemimpinmu mungkin pendidikannya tidak terlalu tinggi. Tapi dipakai Tuhan. Orang tuamu mungkin ada kata tidak makan sekolahan. Tapi pengalamannya kita perlu belajar. Kita harus menghargai orang tua kita. Amin. Ya, kita perlu menghargai orang tua kita. Pemimpin kita. Nah kita lihat yang pertama saudara. Kita harus tunduk sama siapa? Minggu lalu sudah dibahas sama papi, tapi saya akan ulas lagi. Kita harus tunduk pastinya sama Tuhan. Tunduk pada pemilik otoritas tertinggi dalam kehidupan. Siapa pemilik otoritas tertinggi dalam kehidupan? Tuhan kita. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Tapi banyak orang tidak tunduk sama Allah tapi justru berkawan dengan iblis. Padahal firman Tuhan katakan tunduk kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau kita tunduk, taat sama Tuhan, saudara bisa lawan iblis. Karena kalau kita nggak tunduk, sehari-hari Senin sampai Sabtu hidupnya berantakan. Hari Minggu mungkin kita pelayanan di atas mimbar. Kemudian kita mungkin shalom, haleluya, puji Tuhan. Iblis mengintimidasi kita. Kita nggak bisa mengalahkan iblis. Kenapa? Kita nggak mau tunduk. Kita mengatakan so submit to God. But, ada kata tetapi. Tapi lawanlah iblis. Ketika saudara, nah ini perhatikan. Ketika saudara tunduk pada otoritas, Tuhan kasih kuasa dalam hidup kita. Amin. Ya kita tunduk, next slide. Dikatakan, apa maksud tunduk sama Tuhan? Tunduk itu taat sama firman. Ketika kita mau ada di dalam payung otoritas, kita mau taat sama firman. Yohanes dikatakan apa? 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dwell
tinggal di dalam aku. Dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Ayat selanjutnya apa? Sama-sama baca. Ah, seringkali kita suka langsung skip ya yang kata jikalau-nya. Kata jikalau itu artinya apa? Syarat. Berulang kali saya katakan, kasih Tuhan memang tidak bersyarat. Tapi janji Tuhan bersyarat. Amin. Amin. Jikalau kamu tinggal di dalam aku. Pertanyaannya kenapa pakai kata jikalau? Karena enggak semua orang mau tinggal. Makanya Tuhan kasih syarat. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan, siapa yang mau terima dari Tuhan? Sesuatu yang luar biasa. Saudara mau terima berkat? Mau diberkati Tuhan? Taat sama firman. Bukti kita tunduk sama Tuhan bukan, makanya Tuhan bilang apa? Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Dikit-dikit tengking dalam nama Yesus. Dikit-dikit bahasa roh, bukan. Tapi kalau engkau taat di dalam firman. Tuhan bilang kamu mengampuni. Oke, aku mengampuni Tuhan. Walaupun menyakitkan, tapi aku mau belajar mengampuni. Ketika engkau tunduk, ada berkat yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Kita mengatakan bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Sedikit-dikit bawa nama Tuhan, Tuhan bicara sama saya. Makanya saya udah pernah bilang sama saudara, orang yang lagi jatuh cinta, karunia kenabiannya biasanya keluar. Orang yang lagi jatuh cinta, karunia kenabiannya keluar. Tuhan bicara padaku, kamu bakal jadi istriku. Lalu tiba-tiba keluar suara, kayaknya gua gak ngomong gitu deh. Nah ini saudara, kita harus tinggal di dalam firman. Yang kedua apa? Kalau kita tunduk sama Tuhan, takut akan Tuhan. Amin? Amin saudara? Tunduk itu artinya takut akan Tuhan. 1 Samuel 12 ayat 24, hanya takutlah akan Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya. Dengan apa? Segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Coba ayat ini kita sama-sama baca. 2, 3. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Saudara mau lihat perkara-perkara besar Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Saudara mau lihat Tuhan menyatakan sesuatu yang besar dalam hidupmu, pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, gimana saudara? Takut akan Tuhan. Orang yang tunduk pada otoritas, dia akan takut akan Tuhan. Nah saudaraku dikasih Tuhan ini penting buat kita. Apa sih tunduk? Mungkin itu seperti kalimat yang, wah cerumnya sangat luas. Minggu lalu kita sudah belajar juga, orang yang tunduk itu pasti kita menadahkan tangan menyembah Tuhan. Betul ya? Saudaraku dikasih Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Nah ini saudara penting buat kita. Next slide. Hasilnya bila kita tunduk sama Tuhan apa? Ada rasa aman seperti payung ini. Kalau hujan, hujanan gak pakai payung ini. Kalau engkau tinggal tunduk pada otoritas Tuhan. Ada rasa aman dan perlindungan. Amin. Saudara mau tinggal dimanapun pasti ada bahaya. Setuju gak? Ya, saya mau cerita sedikit ya kesaksian II saya. Dia akhir bulan kemarin ya, ke Turki. Baru pulang tanggal 2 Februari. Tanggal 3, tanggal 4 badai salju, tanggal 6 gempa 7,8 skala Richter. Bayangkan, baru pulang tanggal 2. Mendarat di Indonesia, tanggal 3, tanggal 4, terjadi badai salju, ya bandara tertutup, saudara nggak bisa aktivitas. Tanggal 6 gempa. Saya tadi pagi saya baca 27.000 korban. Wow. Kemarin kita pengurus BKGS kumpul, kita meeting, terus ngomongin tentang tanggap bencana.
Kita bercandaan, ada yang mau diutus ke Turki mungkin. Meksiko aja kirim anjing pelacak loh. Betul ya? Iya kan Meksiko kirim anjing pelacak. Dari Sukabumi mau kirim apa? Nah, kirim mochi boleh. Sampai sana udah basi. Ya, kalau kita tunduk sama Tuhan, ya seperti di dalam payung otoritas ini ada rasa aman. Mazmur 34 yang ke-8, saudara, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Amin. Aku gak pernah lihat tuh Tuhan camping. Saya ingat banget cerita kalau gak salah Nabi Elisa ya. Waktu itu bangsa Israel sedang menghadapi masalah dengan bangsa apa ya? Midian kalau gak salah atau Amalek. Yang menyertai kita lebih banyak kata Nabi Elisa. Pegawainya gak bisa lihat. Lalu Tuhan bukakan mata rohaninya. Pas lihat, wih malaikat Tuhan banyak banget. Sekeliling kota itu, betul ya? Wih. Saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita tunduk sama Tuhan ada rasa aman dan perlindungan Tuhan. Amin. Saudara mau tinggal dimanapun pasti ada bahaya. Ya. Dulu kita bilang, wah negara ini paling aman. Ternyata ada bahaya juga. Negara ini paling aman. Ternyata ada bahaya juga. Jadi yang paling aman di mana? Tunduk. Ketika engkau tunduk sama Tuhan. Di dalam payung otoritasnya Tuhan, saudara. Ada rasa aman, ada perlindungan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua kita diberikan kuasa, otoritas untuk menang melawan iblis. Ketika saudara taat sama firman, iblis mencoba mengintimidasi saudara. Kita bisa lawan, aku sudah diampuni, aku sudah disucikan oleh darah Yesus. Iblis tidak berhak untuk mengintimidasi hidupku. Ketika engkau tunduk sama Tuhan, saudara dikasih Tuhan, iblis gak takut kalau saudara rajin ibadah. Iblis tuh gak takut. Iblis tuh gak takut sama orang yang dikit-dikit ngomong shalom. Iblis tuh gak takut. Tapi iblis takut kalau engkau hidup di dalam firman. Amin. Makanya ketika Yesus dicobai, Yesus selalu lawan dengan apa? Firman. Ada tertulis. Kita diberikan kuasa, otoritas untuk menang. Haleluya. Kalau apa? Kita tinggal di dalam firman. Lalu yang berikutnya apa? Doa kita dijawab, tadi kita sudah baca. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Yang kamu kehendaki, aku akan berbuat bagimu. Luar biasa saudara. Jadi kalau kita tunduk sama Tuhan, contohnya simpel deh. Kalau anak saudara taat sama saudara. Saudara sebagai orang tua. Ada kalanya anak saudara belum minta kita pengen kasih ya. Seringkali kan saya suka kasih reward buat anak saya. Kalau dia taat, ya kalau mau ibadah minggu kayak gini kan ibadah minggu kadang kan pagi-pagi drama Korea dulu gitu ya. Karena dia masih pengen tidur. Tapi kalau nggak marah-marah, bangun. Kadang kita suka kasih reward. Rewardnya apa? Anak saya tuh suka coklat apa sih namanya saya lupa. Kinder Joy. Kinder Joy. Entah kenapa anak kecil suka Kinder Joy ya. Ada di sini bapak-bapak yang suka Kinder Joy juga? Sekarang tuh lagi ini loh. Sekarang tuh lagi musimnya pakai alasan anak. Buat anak padahal mah bapaknya yang pengen. Buat anak padahal mah bapaknya yang pengen. Ya, dibeliin Kinder Joy. Kita yuk Alfamart yuk beli Kinder Joy. Padahal mau dibeliin 2 loh. Anak saya bilang apa? 1 aja cukup. 1 cukup. Enggak 2 enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak cukup, 1 aja cukup. 1 aja, 1. Kalau anak kita taat, kita juga pengen ngasih sesuatu, betul enggak? Apalagi Tuhan kita. Dia Allah yang sangat murah hati. Amin. Ya, Bapak yang di bumi aja nggak mungkin anaknya minta ikan dikasih ular. Betul ya? Ya. Yang berikutnya apa? Hidup diberkati Tuhan. Dikatakan Ulangan 28, perhatikan. Ayat 1 dan ayat yang kedua. Nah, jika engkau apa? Baik-baik mendengarkan suara Tuhan. Amin. Suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu apa? Akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Mengangkat itu promosi, saudara.
Saya baru baca di media Manchester City lagi kena problem. Selama 5 tahun musim berkiprah, dia sudah melakukan 100 pelanggaran. Transfer lah, atur skor lah, apalah. Saya nggak tahu tuh. Katanya ada kemungkinan bisa degradasi. Ada kemungkinan bisa kena denda. Padahal Manchester City itu klub termasuk klub terkaya di Inggris. Tapi kena kasus tuh. Ya. Karena apa? Karena melanggar aturan. Bukan dipromosi, bahkan ada yang bilang bakal didegradasi saudara. Alkitab mengatakan kalau kita dengar baik-baik firman Tuhan, lakukan dengan setia, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu. Perhatikan, berkat akan datang, berarti yang nyamperin siapa? Berkat ini akan datang. Kita yang nyamperin berkat atau berkat yang nyamperin kita? Halo? Berkat yang nyamperin kita atau kita yang nyamperin berkat? Berkat ini akan datang. Kalau datang gimana? Siapa yang nyamperin? Berkat. Jadi saudara nggak perlu kejar berkat dong. Kejar pribadinya. Maka berkat akan menghampiri engkau. Amin. Kalau kita taat firman Tuhan, segala berkat ini akan datang kepadamu. Mau kedatangan berkat? Mau kedatangan berkat? Yang amin cuma 1-2 orang. Mau kedatangan berkat? Dan perhatikan, menjadi bagianmu jika engkau, ditulis lagi, mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah saudaraku dikasih Tuhan itu yang pertama, tunduk sama Tuhan. Yang kedua, kita harus tunduk sama siapa? Hari Rabu kemarin saya bahas tentang otoritas di dalam keluarga. Istri tunduk kepada suami, ya. Sebagai kepala keluarga, kita lihat beberapa ayat. Di Efesus pasal yang kelima, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Kalau suami kepala istri, kepala keluarga, Kristus adalah kepala jemaat. Jadi Kristus, suami, istri, anak. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ayat yang ke-25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya. Dikatakan, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Hari Rabu saya akan sampaikan gini, kalau di dalam keluarga kita ngerti payung otoritas. Istri tunduk sama suami, suami mengasihi istri, ini dikerjakan baik oleh suami sama istri, saya percaya. Ya, Alkitab mengatakan tujuannya apa? Ayat 27, supaya jemaat itu apa? Cemerlang, karena saya percaya. Gereja yang kuat itu terdiri dari keluarga yang kuat. Gereja yang cemerlang itu terdiri dari jemaat, keluarga, pernikahan yang cemerlang. Amin. Negara yang kuat terdiri dari pernikahan-pernikahan, keluarga-keluarga yang kuat. Makanya kan penting banget kita punya keluarga yang kokoh. Suami istri punya payung otoritas. Next slide saudara. Nah, Kolose 3 ayat 18 ditulis lagi, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Kenapa sampai ditulis begitu di Kolose? Karena banyak istri di zaman itu gak mau tunduk. Sampai ditulis, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kita lihat, apa sih peran dan fungsi istri? Hari Rabu saya sudah bahas, tapi jemaat ini juga saya akan bahas kembali. Istri tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Perhatikan. Jadi saudara sebagai istri, tunduk sama suami itu seperti engkau tunduk sama Tuhan. Bukan engkau tunduk kepada suami ngelihat pola mamimu. Oh mamiku gak tunduk tuh, berarti aku gak perlu tunduk. Bukan begitu polanya. Yang kedua, istri menjadi penopang, istri menjadi penolong bagi suami. Ya, Tuhan menciptakan Hawa bagi Adam supaya apa? Menjadi penolong.
penolong bagi Adam. Nah ini peran, kalau itu dikerjakan, istri tunduk sama suami seperti tunduk kepada Tuhan, istri menjadi penolong bagi suami, saya percaya keluarga diberkati Tuhan. Karena di dalam payung otoritas ada rasa aman, ada berkat. Ya, apalagi peran dan fungsi suami, istri tunduk. Next slide. Suami mengasihi istri, perhatikan. Makanya penting loh Bapak Ibu Saudara, saudara sebagai suami mengasihi istri. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Saya udah berkali-kali bilang, saudara sebagai suami mengasihi istri bukan seperti papimu mengasihi mamihmu. Seringkali kan, oh saya mengasihi istri saya lihat pola papi saya. Oh gitu. Bukan, tapi firman Tuhan katakan suami mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Dikatakan, bahkan firman Tuhan katakan Kristus sudah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Yang kedua, suami rela berkorban, mengupayakan yang terbaik, kerja keras, banting tulang, pendapatan pas-pasan, pergi pagi, pulang petang. Ya kan, pala pusing, pening, wajah pucat pasih demi keluarga. Ya, suami bekerja, suami yang cari nafkah. Ayo, ada istilah gini, kalau udah rezeki mah gak akan kemana-mana. Pernah denger gak? Kalau udah rezeki mah gak akan kemana-mana. Tapi kalau gak kemana-mana rezeki juga gak akan datang. Setuju ya? Kalau udah rezekinya mah gak akan kemana-mana. Tapi kalau gak kemana-mana juga rezekinya, kecuali memang saudara kerjanya work from home ya. Ya, kan sekarang ada beberapa perusahaan besar yang dengan kejadian pandemi, mereka mulai berpikir, kayaknya kerja work from home itu lebih efektif daripada kerja di kantor. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar, saya lupa ya, perusahaan Apple kalau nggak salah, Apple sama Google tuh mulai itu. Nanti 2 hari kerja di kantor, 2 hari kerja di rumah gitu kan. Tapi Tesla, pemilik Tesla, si Mas Elon itu tuh, dia mengharuskan, udah nggak ada pandemi, mengharuskan kerja full di kantor. Bahkan saya baca ya, si Elon Musk ini, dia sampai punya rumah di pabriknya, tinggal di pabrik. Supaya apa? Bisa liatin orang kerja. Pak Willy punya rumah di proyeknya supaya bisa liatin. Ya, sampai dia punya pabrik di Tesla itu kan punya perusahaan pabrik mobil listrik. Sampai dia punya rumah, memang tinggal di situ. Jadi mungkin bangun pagi yang dia nyalain lampunya, kantornya dan lain sebagainya. Supaya dia bisa lihat. Wih. Tapi seperti Apple dan Google dia mulai mikir, wah ternyata selama kerja di rumah itu biaya operasional menurun. Dan ternyata produktivitas orang-orang ketika di rumah mereka lebih kreatif. Wah kayaknya perlu deh kita bikin, gimana caranya? Ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan dari rumah, tapi ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan langsung gitu kan. Nah saudaraku dikasih Tuhan, nah ini suami harus bekerja, cari nafkah. Yang berikutnya saudara, nah kita lihat, next slide. Peran dan fungsi Bapak, karena ini bicara tentang suami. Bapak itu sumber, arti kata Bapak itu sumber, Aba. Ketika kita berkata Allah Bapak, kita berkata bahwa dia adalah sumberku. Bapak itu sebagai kepala, sebagai pendiri keluarga, kaum, marga. Marga dari mana muncul marganya? Dari Bapak. Betul ya? Sumber, penyedia, pelindung Bapak itu. Dia sebagai pendidik, dia sebagai teladan. Nah ini penting, kita sebagai Bapak menjadi teladan bagi istri, bagi anak-anak kita. Yang ketiga saudara, kita harus tunduk. Kalau kita sebagai anak, next slide, kita tunduk kepada orang tua. Amin. Tunduk kepada siapa? Orang tua. Siapa di antara kita yang masih punya orang tua? Papa, mama. Nah, tunduk. Ya. Orang tua, next slide. Keluaran pasal 20 dikatakan begini, hormatilah ayahmu
dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hormati ayah. Kemarin dibahas kalau misalnya pemimpinnya kita nggak benar gimana? Orang tua kita nggak benar gimana? Kita masih tunduk nggak? Saya kemarin meeting sama beberapa rekan di Bandung, ini baru kejadian nih. Di Cimahi ada seorang bapak pukulin anaknya sampai mati. Pukulin anaknya, mendidik anak tapi sampai bikin mati. Kita perlu tunduk nggak sama yang begituan? Hormati, tapi kita perlu mengerti ya. Kata hormati ini lebih kepada, oh dia tahu sebagai otoritas, sebagai orang tua. Tapi kita juga perlu belajar, ya kalau saudara udah belajar firman Tuhan, kita sebagai anak juga kita perlu keberanian, cukup keberanian ya. Untuk apa? Ngasih tahu orang tua. Kalau orang tua kita salah, apa kita biarkan? Ya, saya ingat banget ada satu cerita di mana orang tuanya itu tiap hari Minggu pengennya keluar main. Tapi anaknya pengen sekolah minggu. Ayo kita sekolah minggu dulu, anterin aku ke gereja dong. Sampai akhirnya orang tua yang sering keluyuran, gak pernah ke gereja. Jadi orang tuanya bisa ikut, rajin ibadah. Nah kalau kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan, orang tua kita salah, ada kalanya kita perlu ngasih masukan. Kita perlu kasih nasihat. Tapi mungkin cara nasehatin orang tua gak bisa kita menasehati bawahan ya. Papa ini gimana nih sontoloyo nih, bodoh banget nih Bapak. Nggak gitu juga dong, ya kan? Nah kita masih hormat, harus respect. Ya. Dikatakan apa? Supaya lanjut umurmu. Coba kalau kita ulang tahun, kita nyanyinya lagu apa? Panjang umurnya. Nah, saudara mau panjang umur? Amin? Diberkati Tuhan? Tapi selalu nanya ya, siapa yang mau umur 100 tahun? Ada yang mau umur 100 tahun? Cuma papi doang loh yang mau umur 100 tahun. Ada yang mau umur 100 tahun? Ya, perhatikan. Efesus 6 ayat 1-3. Saya minta para pemain musik. Efesus 6, next slide. Ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Dikatakan begini, hai anak-anak dikatakan, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Ada kata di dalam Tuhan. Apa sih maksudnya dia dalam Tuhan? Kalau orang tua kita, walaupun dia belum percaya Tuhan nih, tapi kita taat, sebagai bukti kita taat sama Tuhan. Nangkep ya? Orang tua kita belum di dalam Tuhan kok, gimana? Orang tua kita masih bukan ke gereja, bahkan gak tahu agamanya gak jelas. Ya, saya lihat kemarin saya searching di internet karena anak saya tuh suka mainin temperatur ya, suhu. Ada satu daerah di dunia ini tuh, di daerah Siberian Timur, Yakuta namanya, satu kota namanya Yakuta. Itu kota terdingin di dunia. Bahkan suhu terendahnya bisa minus 65 derajat. Minus 65 derajat. Gile ya, minus 65 derajat loh. Bahkan kalau kita pecahin telur nih, tek gitu ya, telur putih, diemin aja sedikit, ntar beku. Langsung beku. Nah di situ ada beberapa keyakinan, 40%-nya Kristen, 12%-nya masih perdukunan, berapa persennya agama gak jelas. Religion, menganut kepercayaan tapi gak tahu agamanya apa. Ada yang begitu tuh. Nah firman Tuhan katakan anak-anak taati orang tua di dalam Tuhan. Kalau orang tua kita belum percaya Tuhan gimana? Kita harus taat seperti kita taat sama Tuhan. Karena haruslah demikian. Tapi kalau orang tua ngasih tahu jangan ke gereja, apa yang saudara lakukan? Tetap taat? Ada satu di dalam kisah para rasul, murid-murid Tuhan ditangkap, kamu jangan lagi memberitakan Injil. Lalu Petrus bilang apa? Pilihlah, menurut kamu harus lebih taat kepada Allah atau manusia. Gitu ya, ada begitu kan? Nah taat kepada Tuhan. Hormatilah ayahmu dan ibumu dikatakan. Ini adalah suatu apa? Perintah. Sama-sama katakan perintah. Sama-sama katakan perintah. Perintah yang apa? Penting. Amin. Seperti yang nyata dari janji ini. Ternyata dari 10 perintah Allah yang hanya disertai janji, itu perintah hormati ayah dan ibu. Alkitab nggak catat gini loh, jangan membunuh maka kamu akan immortal, kamu nggak akan mati. Nggak ada tuh.
Janganlah mencuri supaya kekayaanmu berlipat kali ganda, 4 kali lipat. Enggak ada tuh, enggak ditulis begitu tuh. Tetapi hormatilah ayahmu dan ibumu, ada janji, disertai janji. Dikatakan apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. 1 Petrus 5 ayat yang kelima dikatakan, demikian juga kamu hai orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua. Ini juga kalau bicara orang yang lebih tua dari kita. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Bagian akhir. Orang tua pegang peranan Bapak Ibu Saudara. Next slide. Dalam hal apa? Mendidik. Saya ingat banget janji nikah di bagian akhir itu. Kalau kami dipercayakan anak-anak dalam keluarga kami akan mendidik, betul ya. Kami akan mengarahkan. Saya ingat banget dulu waktu mau nikah tuh ya, ngapalin berdua sama Melisa tuh mau pakai gerakan, menuntun, mungkin karena dia guru sekolah minggu ya, ngapalin janji nikahnya pakai gerakan, menuntun, mengarahkan, pakai gerakan, serius pakai gerakan loh. Yang bikin kita ingat tuh karena gerakannya gitu, ya kan. Untuk waktu janji nikah nggak gitu ya, pakai mendidik, mengarahkan, menuntun. Untuk nggak pakai gerakan waktu janji nikah tuh ya, itu cara ngapalinnya gitu. Istri saya tuh kan orang kinestetik jadi harus pakai gerakan gitu, gimana gitu kan. Kita harus mendidik. Jadi saudara sebagai orang tua punya peranan. Mendidik, mengarahkan, menuntun di jalan Tuhan. Karena anak saudara kalau nggak dituntun dia akan jalan dengan sendirinya. Halo, betul nggak? Ya, dia akan jalan dengan sendirinya loh. Dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, dunia itu tidak aman buat anak-anak kita kalau dia jalan dengan sendirinya. Amsal 22 ayat yang ke-6, didiklah orang muda dikatakan menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun, apa dikatakan? Ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan, ajarlah seorang anak untuk memilih jalan yang benar. Maka setelah dewasa ia akan tetap berada di jalan itu. Anak kita perlu dikasih tahu pilihan mana yang benar. Ya, karena bahaya kalau dia pilih sendiri. Memberikan value, next slide. Nilai-nilai yang berharga. Membuat rules, aturan di rumah yang jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang benar, mana yang salah. Kita perlu kasih tahu. Rulesnya harus jelas. Saudara sebagai orang tua juga harus kasih rule sesuai. Jadi gini loh, contohnya, saudara bikin aturan. Kalau di meja makan, mau makan gak boleh main gadget ya. Tapi saudara sebagai bapak main gadget. Kok papa boleh? Kan papa udah kerja. Papa kan udah cari duit. Oh gitu ya. Ini ada kejadian, ini serius ada kejadian nih. Anaknya dibilangin gitu tuh. Saudara gak bisa ngomong kayak gitu ke anak milenial. Apa yang dilakukan anak milenial 12 tahun ini? Dia jualan online saudara. Dia bilang apa? Ketika makan bersama, di meja makan dia main gadget. Loh kamu kok main gadget? Gak boleh kan rule-nya di meja makan gak boleh main gadget. Kan papa boleh, papa kan udah kerja, aku juga kerja, aku punya online shop. Umur 12 tahun bisa ngerti gitu loh saudara. Jadi kita punya rule tuh, aturan harus jelas. Aturan mainnya harus sama. Kalau saudara bilang gak boleh begini, saudara tunjukkan dulu keteladanan, betul gak? Penting saudara, membuat rule, aturan. Dan pastikan kalau si bapak bilang no, ibu juga sama bilang no. Ya saya ingat banget Pastor Jeffrey Rahmat dia pernah cerita waktu anaknya masih kecil. Waktu itu dia gak komunikasi sama istrinya. Anaknya waktu itu lagi pengen makan es krim, padahal dia lagi batuk. Bilang datang sama papanya, "Pak, aku boleh makan es krim gak?" "Gak boleh dong, kamu kan lagi batuk." Dia datang ke maminya. Belum komunikasi nih. Maminya pikir anaknya udah mulai sembuh. Ya udah gak apa-apa lah makan deh. Apa yang terjadi? Anaknya makan es krim di depan bapaknya. Kok kamu makan es krim? Kata mami boleh. Makanya kita perlu aturan yang jelas. Rule supaya apa? Anak saudara tidak mengalami kebingungan. Mana yang harus saya taati, mana harus saya ikuti. Nah saudara sebagai bapak harus bisa ambil keputusan. Hasilnya apa? Perhatikan baik-baik. Saudara sebagai anak, next slide. Slide yang terakhir. Kalau kita taat, tunduk sama orang tua, hidup kita berbahagia. Amin. Dan panjang umur. Saudara mau bahagia? Siapa yang mau hidup bahagia? Amin saudara. Matius pasal 5 itu banyak banget kata bahagia. Makarios, dibuat berbahagia.
hidup berbahagia, hidup diberkati Tuhan. Bukan kitanya aja loh, keturunan kita pun mendapat berkat. Tuhan Yesus memberkati, berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Thank you. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku datang ya Bapa. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Mari kita bangkit berdiri. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Yang wanita katakan, ku datang ya Bapa. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Kami sudah dengar firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Yes, haleluya Yesus. Datang yang Bapa yang pria katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Sama-sama katakan, indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia, 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 taat dan setia kepadamu Tuhan.
Tuhan merindukan setiap kita menjadi orang-orang percaya yang tunduk kepada otoritas yang ada di atas kita. Yang pertama, kita sudah belajar tunduk pada Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kita perlu kenal pribadinya. Kita perlu bangun komunikasi, butuh kerendahan hati untuk kita bisa tunduk sama Tuhan. Istri tunduk kepada suami, anak-anak tunduk kepada orang tua. Alkitab mengatakan kalau kita tunduk pada otoritas, tunduk kepada Tuhan. Di dalam keluarga ada otoritas yang jelas. Tunduk pada otoritas di dalam keluarga. Anak kepada orang tua, maka firman Tuhan katakan ada rasa aman, ada perlindungan, ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Ada kehidupan yang berbahagia. Anak-anak akan diberkati Tuhan, panjang umur. Kami percaya Tuhan ketika kami belajar untuk tunduk pada otoritas Tuhan. Ketika kami istri belajar tunduk pada suami, suami mengasihi istri, anak-anak tunduk kepada orang tua. Kami boleh melihat bagaimana keluarga kami diberkati Tuhan. Pekerjaan kami diberkati Tuhan. Rumah tangga kami diberkati Tuhan. Kami percaya doa-doa kami juga dijawab oleh Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Ampuni setiap kami bila di hari-hari yang lalu kami tidak tunduk, kami tidak taat sama firman. Kami tidak tinggal di dalam firman Tuhan. Kami tidak taat kepada kehendaknya Tuhan. Kami kurang hidup takut akan Tuhan. Kami hidup semaunya kami, tapi kami mau belajar. Karena firman Tuhan sudah mengajarkan kami banyak hal pada pagi hari ini. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata bila Roh Kudus terus berbicara dalam setiap kehidupan kami. Mengingatkan kami. Terus supaya kami hidup taat, hidup tunduk pada otoritas. Kami belajar tuh untuk menyenangkan hati Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang percaya yang taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami dan boleh bertumbuh, berbuah. Dan kami percaya hidup kami boleh jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah berikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Masih Tuhan sama-sama katakan, amin. Silakan duduk saudara. Oke, kita akan memberikan persembahan kepada petugas kolektan, dipersilakan untuk maju ke depan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkasa selamanya. Engkau
kuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Yes, terima kasih untuk setiap persembahan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama menyaksikan GBT Day News. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan, haleluya. Kau Allah yang besar, haleluya. Kau mulia, namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati seluruh rangkaian acara kepada kami dari awal dan sampai padanya. Berkati puji-pujian, berkati firman Tuhan, berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan ucapanmu, baik untuk kas, pembangunan, maupun persembahan perpuluhan. Tuhan Yesus tidak akan balas dengan berlimpah-limpah. Berkati sesuatu kami yang sudah melayani, baik sebagai worship leader, singer, pemain musik, petugas esir, penyambut tamu, bahkan abamu, pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan juga berkati kegiatan sepekan. Hari Senin ada rapat, hari Selasa ada persekutuan doa with Jesus, demikian juga BIM Cabir, hari Rabu Komsel, hari Kamis latihan bersama, ada Komsel juga, hari Jumat doa puasa, hari Sabtu ibadah TWF, ada seminar, bahkan Minggu pagi dan sore. Tuhan juga akan memberkati. Beri kesempatan supaya semua orang boleh hadir, cepat boleh hadir dalam kebaktian,
sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, tadakan tangan-Mu, terima berkat pada Tuhan. Diberkatilah suami keluargamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah studimu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk, diberkatilah pada waktu keluar, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil terangmu. Kiranya segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani, dan berkat materi. Berkat ini datang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.